Yo, kembali lagi bersama kita di Misi Matematika. Hari ini nih, hari Minggu. Jadi kakak mau bahas soal-soal request ya. Oke, langsung aja daripada buang-buang waktu. Untuk soal pertama, kakak mau mulai dari soal teori bilangan nih yang request. Soalnya, misalkan X, Y, Z adalah tiga bilangan asli berbeda. FPB ketiganya adalah 12, KPK-nya 840. Berapakah nilai terbesar bagi X tambah Y tambah Z? Yuk kita tulis yang kita ketahuin dulu deh. Yang diketahui apa tuh? X, Y, Z itu bilangan asli ya. X, Y, Z asli, apalagi? FPB. FPB itu 12. FPB-nya X, Y, Z itu 12. Terus KPK 840. KPK-nya 840. Yuk, kita mau nyari X tambah Y tambah Z. Ini clue pertama nih dari mana nih? Kalau kita ngerjain tuh gini-gini. Clue pertama kita peroleh dari FPB sama dengan 12. Karena FPB-nya X, Y, Z sama dengan 12, itu artinya apa? Karena FPB X, Y, Z itu 12, maka kita bisa nulis kayak gini. Maka kita bisa menyatakan apa tuh? Bukan menyatakan cinta ya. Itu kita bisa menyatakan X itu sama dengan 12 kali sesuatu. Sesuatunya kakak namain A. Y itu juga sama dengan 12 kali sesuatu. Sesuatunya kakak namain B. Terus Z sama dengan 12 kali sesuatu. Sesuatunya kakak namain C. Di sini ada syaratnya nih. Karena FPB-nya 12, syaratnya apa tuh? Syaratnya tuh A, B, C itu relatif prima. ABC-nya relatif prima atau FPB ABC sama dengan 1. Kenapa nih kok ABC-nya harus relatif prima? Misalkan ABC-nya tuh GCD-nya atau FPB-nya nggak 1. Misalkan FPB-nya 2 gitu. Ntar FPB dari XYZ tuh ngaruhnya juga menjadi 2 kali lipat, menjadi 24 gitu. Makanya di sini syaratnya FPB ABC itu 1 agar FPB dari XYZ itu tetap 12. Yuk, sekarang abis itu apa lagi nih? Oke, kemudian KPK. Kita mulai dari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. KPK-nya 840, guys. Itu artinya apa tuh? KPK 840. KPK 840, kita bisa nyatain gini. Kan kalau biasanya tuh di SD kalau kita belajar KPK tuh angkanya yang beda-beda gitu kan. KPK gini-gini. Sama dengan 840. Oke. Ini kakak bisa nulisnya gini. 840 itu sama dengan 12. 12-nya kan udah sama kan. Kalau KPK dulu nyarinya kan harus sama-sama semua, yang beda yang mana gitu. Karena ABC tuh relatif prima, jadi kita langsung boleh nulis gini nih. 12 kali ABC. Jadi kita langsung bisa nulis kayak gini karena ABC-nya udah relatif prima. Habis itu kita dapat apa tuh? 840 tinggal dibagi 12 kan berapa? 70 sama dengan ABC. Oke, sekarang kita udah tahu kalau A kali B kali C itu 70 dan ABC-nya relatif prima. Sekarang kita mau nguli. Kita dikit-dikit nguli nih untuk mencari nilai ABC. Sebelumnya kita pindah ke soal dulu ya. Kita lihat soalnya X plus Y plus Z terbesar. X plus Y plus Z. Kita mau nyari X plus Y plus Z terbesar. Kita nyatain dalam ABC nih biar gampang. Sama dengan X tadi apa tuh? 12A, Y 12B. C-nya
Z-nya 12C kan. Oke, kita bisa keluarin 12-nya. Didapat 12 kali A plus B plus C. Oke, di sini udah kita nanti mau nyari ini nih, 12 kali A plus B plus C. Yuk, sekarang kita mulai kuli-kuli ria. Tapi ini kita nggak nguli secara total ya. Ntar cepet kok. Pertama kita list apa tuh ABC. Ini kita cari aja. Ini A, ini B, ini C gitu. Ada syarat lagi nggak di atas? Oh ada tuh syarat lagi. Syarat lagi X, Y, Z adalah bilangan asli berbeda. Berarti apa? Berarti A nggak boleh sama dengan C, A nggak boleh sama dengan B, nggak boleh sama dengan C kan? Mereka harus beda semua. Oke, beda semua tuh. Akak tambahin ini deh. Ini memenuhi atau enggak gitu. Kita mau nyari 70. Upsi, 70. 70 itu yang pertama berapa tuh? Karena kita mau nyari nilai terbesar, kita mau nyari suatu angka yang udah besar gitu aja kan. Ntar kakak kasih lihat deh. Ini 70. Hanya 70, BC-nya 11. Memenuhi nggak? Nggak memenuhi kan? Karena ABC, A nggak boleh sama dengan B, nggak boleh sama dengan C. Maka ini nggak memenuhi. Terus berapa lagi tuh kira-kira? 35. 35, 2, 1. Ini memenuhi nggak? Oke, ini masih memenuhi kan? Soalnya ABC-nya beda semua. Terus FPB ABC juga 1 kan? FPB dari 35, 2, dan 1. Oke nih. Habis itu berapa? Ada lagi nggak? 70, 35, berapa? 10. 10, 7, 1. Dari sini kita udah tahu polanya kan? Kalau misalkan kita jumlahin 35 plus 2 plus 1 itu ntar udah lebih besar dari bawahnya gitu loh intinya. Coba gini, 35 plus 2 plus 1 itu udah lebih gede dari 10 plus 7 plus 1 gitu. Ntar semakin ke bawah itu semakin kecil guys nilainya. Jadi kita ngambilnya, jadi ntar kalau kita sempat nguli semua, ntar jawabannya juga ini kok, 35, 2, dan 1 ini. Ini sama dengan ABC-nya ya. Berarti kita nggak tahu A-nya yang mana, B-nya yang mana, tapi itu nggak penting kan. Yang penting A plus B plus C sama dengan berapa tuh tadi? 35 plus 2 plus 1. Berapa nih? 38 kan? 38. Oke, kita udah sampai di sini. Sekarang kita mau nyari tuh X plus Y plus Z terbesarnya juga pasti yang dari ini. X plus Y plus Z itu berarti sama dengan berapa tadi? 12 kali A plus B plus C ya. 12 A plus B plus C sama dengan 12 kali berapa? A plus B plus C yang paling gede 38 kali 38 tuh. Sama dengan 12 kali 38, 6, 1, 5, 6. Berapa 8? Yang belakangnya 6, 8, 16, 15, 456 ya. Sama dengan 456. Oke, jadi soal yang ini nilai yang paling gede untuk X plus Y plus Z-nya nih adalah 456. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal kedua. Soal kedua tuh kayaknya semi aljabar ya. Soalnya gaji David lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Langsung kakak tulis diketahui, misalkan David D ya. Misal gaji David itu D. Terus gaji Andika itu A. Oke. Pertama, gaji David lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Berarti D sama dengan gaji lebih banyak 20% itu berarti gaji Andika tambah 20% kali A gini. Terus yang diketahui lagi apa tuh? Kita selesain ini dulu aja deh. Itu berarti apa? D-nya sama dengan A plus 20% itu sama dengan 1/5 A. Didapat apa dong? Sama dengan A plus 1/5 A, 6/5 A. Berarti itu D sama dengan 6/5 A. Ini D.
Oke. D sama dengan 6/5A. Kemudian apa lagi tuh di soalnya? Ketika Andika memperoleh kenaikan gaji, gajinya menjadi lebih banyak 20% daripada gaji David. Berarti Andika kenaikan gaji tuh. Kalau kenaikan gaji kan tambah kan. Terus kakak mau misalin lagi nih. Misal kenaikannya itu K itu kenaikan. Misal kenaikan gajinya itu K. Berarti Andika kan yang naik gaji. K tambah A. Berarti Andika, gaji awal Andika tambah K tambah besar kenaikannya sama dengan apa tuh? 20% lebih banyak 20% daripada gaji David. Berarti D tambah 20% D. Nah, jadi kayak gini nih. Ini berarti A tambah K sama dengan D tambah 1/5 D. A tambah K sama dengan D tambah 1/5 D. Aduh, jelek banget tulisannya. 6/5 D. Oke nih. Sekarang kita tadi di atas sudah dapat kan D sama dengan 6/5 A. Kita tinggal ganti aja nih. A plus K sama dengan 6/5 D tadi apa? Kita ganti dengan 6/5 A. Oke. Berarti A plus K sama dengan berapa tuh? 36/25 A. K sama dengan 36/25 A. A-nya aku pindah ke kiri, kurangi A. Sama dengan berapa tuh? 11/25 A. Jadi kenaikan gajinya besarnya tuh 11/25 A. Kalau kita yang ditanyain apa nih? Oh, yang ditanyain persentase. Berarti naiknya berapa tuh? 11/25 sama dengan berapa persen nih? Kali 4 ya, berarti 44%. Oke nih, jadi kenaikan gaji Andika adalah 44%. Sekarang kita mau ngerjain soal nomor 3 guys. Oke, soalnya misalkan N sebuah bilangan asli 2 angka dan M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka N. Bilangan prima yang selalu habis membagi N min M adalah titik-titik. Oke, kita mulai ngerjain nih. Dari maksud soalnya tuh gini, misalkan N-nya tuh bilangannya 91 gitu, maka yang satunya tuh 19. Jadi kayak gitu. Misalkan 80, enggak sih, ntar pertukarannya satu angka dong. Berapa yang dua angka lagi? 27. Itu kalau ditukar sama 72. Jadi maksud soalnya tuh kayak gitu, pertukaran angka. Oke, jadi kita mulai aja nih. N adalah sebuah bilangan asli 2 angka dan M adalah bilangan asli itu. Oke, misalin nih. Kita misalkan bilangan asli 2 angka tuh bisa aku tulis kayak gini. N sama dengan 10A plus B. Dengan apa tuh? Dengan apa? A-nya boleh 0 enggak? Oh, A-nya enggak boleh 0 ya. 0 A terus A maksimalnya 9. Tuh, jadi bisa aku tulis kayak gini nih. Terus untuk M-nya juga sama. M kan pertukarannya A kan. Berarti M-nya tuh 10B tambah A. Kan pertukaran itu udah kebalik kan kalau gitu. Terus sama tuh syaratnya 0 B maksimalnya 9. Oke, jadi dari sini kita udah dapat bentuknya kan, N sama M. Yuk sekarang kita langsung apa tuh? Bilangan prima yang selalu habis membagi N min M. Kita langsung kurangin aja guys. N min M sama dengan N-nya 10A plus B dikurangin M-nya 10B plus A. Ini kalau dikurangin kita dapat apa tuh di sini? Sama dengan
10A min A tambah B min 10B. Ini sama dengan 9A kurangi 9B nih. Dari sini kita langsung bisa faktorin. 9-nya kita keluarin, ini tinggal A min B. Oke nih. Kan kita tahu kalau nilai A min B tuh bisa kayak berapa aja gitu kan. Jadi kita cukup nyari bilangan prima itu, bil primanya itu habis membagi 9. Alasannya itu tadi guys, karena kalau misalkan gini, kalau misalkan kita A min B sama dengan 1 kan, N min M berarti 9 kan. Oke, itu ya kasus yang paling kecil. Terus kalau misalkan A min B 2, nanti bilangan primanya kan ada 2, 3 gitu. Kalau misalkan A min B nya 5 kan, ntar jadi apa, bilangan prima terbesarnya itu 5. Tapi kenapa 5 bukan jawabannya? Karena kalau misalkan dia habis dibagi 5, dia nggak habis membagi semua, nggak habis membagi semuanya gitu loh maksudku. Kalau misalkan gini, misalkan bilangannya 87 sama 78 kan, sama 78 gini. Kalau aku kurangin kan itu hasilnya 9 kan. Lah sementara 9 itu nggak habis dibagi 5 guys. Jadi di sini kita cuma ngambil apa ya, kasus terburuknya gitu loh. Di sini kasus terburuknya tuh kalau yaitu bilangan primanya habis membagi 9 atau A min B sama dengan 1 gitu. Oke, sampai sini kita next ya. Udah langsung tahu kan bilangan prima yang paling besar yang habis membagi 9 tuh berapa? Bukan, itu kecoret. Bilangan prima yang selalu habis membagi N min M berarti habis membagi 9 adalah 3 guys. Jadi bil yang dimaksud, bilangan prima tuh maksudnya, bilangan prima yang dimaksud adalah 3. Oke guys, sekarang kita mau bahas soal terakhir nih. Soal terakhirnya tuh kayak kita ngitung aja, tapi kita butuh teliti dan ini agak greget sih. Jadi di kali ini aku mau apa ya, kayak ngasih hasil hitunganku aja. Oke, tentukan nilai minimum dari A plus B yang memenuhi persamaan berikut. 1/21 min bla 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 sama dengan A per B guys. Kita mau nyari nilai A sama B yang memenuhi. Oke, kalau kita tulis ulang tuh, nggak usah tulis ulang sih, kita pakai ini aja. Ini kalau kita hitung, ntar ini hasilnya, yang ini hasilnya berapa tuh? Min 2/3. Ini min 2/3. Min 2/3. Aku ngitungnya, aku kasih dikit-dikit plot-plot gini ya guys. Soalnya apa, biar mempermudah perhitungan gitu. Terus yang ini plus 19/1/43 sampai min ini, kalau kita hitung nanti hasilnya itu adalah min 20/187 guys. Ini min 20. Aduh. Itu min 20/187. Terus yang terakhir, yang terakhir ini, kalau kita hitung, ntar hasilnya itu plus 167/391. Habis itu kita tinggal hitung biasa aja kayak yang di atas tadi. Kan lebih gampang kan kalau ngitungnya sedikit-sedikit gitu daripada banyak. Kalau kita hitung keseluruhan, ini nanti didapat negatif 263/700. Negatif 263/759. Oke, jadi ini A per B nih. Kan A per B-nya min 263/759. Ini udah aku jadiin bentuk yang paling sederhana ya. Kita tadi disuruh nyari nilai minimum dari A plus B kan. Agar nilainya jadi minimum tuh, agar minimum, kan itu ada minnya. Kita mau otak-atik sama minnya nih. Minnya ditaruh ke 263 atau 759. Agar minimum, agar A plus B-nya minimum, maka kita bisa A-nya yang atas ya. Kita giniin, A sama dengan 263 dan
B-nya sama dengan min 759. Gini guys, jadi A plus B itu sama dengan berapa tuh? Berapa ya? 9 min 3, 6, 15, 9, B-nya segitu. Berarti kalau kita jumlahin hasilnya min 496 gitu. Coba bayangin deh kalau A plus B, kalau misalkan ini misalkan ya. Misal kita balik tuh. Misal A-nya sama dengan berapa? A-nya min 263, terus B itu sama dengan 759. Ntar A plus B positif kan guys ini. A plus B itu positif. Karena A plus B-nya positif, jadi kan bukan nilai minimum kan, bukan yang terkecil gitu. Oke, terus sebenarnya nih di soal ini ada sedikit kekurangan nih guys. Kekurangannya itu di situ kan A plus B-nya nggak dikasih tahu kan, A plus B harus relatif prima atau enggak gitu. Sebenarnya kita nggak bisa nyari minimumnya karena apa? Karena tadi kan kita udah tahu A per B tadi sama dengan min 263 per 759. Gini bisa kan? Terus kelipatannya itu juga bisa guys. Misalkan kita kaliin 2 per 2 gitu. Kelipatannya itu berapa? Min 526 per 1518. Ini bisa. Ntar kelipatan tiganya nanti juga bisa lagi guys. Ya, akibatnya apa tuh? Akibatnya kita bisa memisalkan nih. Kita bisa misalin A-nya sama dengan 516, terus B-nya sama dengan min 1518. Ini kan lebih kecil, Pak. Ini kan lebih kecil kan, guys. A plus B-nya berapa tuh? A plus B-nya berapa? Min 992. Tuh. Yang ini, yang mana? Yang bawah ini itu lebih kecil daripada yang atas ini. Ntar kalau misalkan kelipatannya 3 gitu, itu nanti jawabannya lebih kecil lagi guys. Jadi apa ya, karena nggak ada keterangan relatif prima, jadi jawaban soal ini bisa minta hingga gitu guys nilai minimumnya. Tapi karena kalau misalkan di soal itu ada keterangan A, B-nya relatif prima, maka jawabannya itu kita pilih jawaban yang ini guys. Kita milih min 496. Karena apa? Karena FPB 263 sama 759 itu satu guys, atau mereka relatif prima gitu. Oke. Jadi kalau di soal misalkan ada keterangan relatif prima gitu, nilai A plus B minimumnya negatif 496. Yuk, jadi sekian aja untuk hari ini. Makasih banget buat yang udah request soal. Dan mohon maaf kalau ada misalkan yang request tapi belum ditampilkan, mungkin akan ditampilkan di kesempatan selanjutnya. Terus kalau ada aku salah kata atau apapun, aku juga minta maaf yang sebesar-besarnya. See you guys.